Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda. Jumpa kembali bersama saya Ilham Pradipta di program Inside Andalus. Di episode kali ini kita insya Allah akan kehadiran santri kelas 12 di Al-Andalus. Tapi sebelum itu buat ayah bunda yang belum subscribe dulu. Dan juga aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Andalus TV. Dan juga like video ini, komen, dan share ke orang tua yang lain yang insya Allah dari video yang bermanfaat ini bisa memberikan inspirasi kepada orang tua yang lain agar mungkin anak-anaknya yang masih SD mau SMP atau SMP mau SMA dapat informasi untuk masuk ke pesantren Al-Andalus. Nah, di episode kali ini kita kehadiran santri kelas 12. Bener ya Bang? Betul, nah, 12. Ini Bang Ahmad Ibrahim Maulana. Oh, sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Kemarin dengar habis jalan-jalan nih. Iya, baru balik Semarang. Semarang. Study tour ya? Study tour. Itu agendanya ngapain aja Bang kalau kayak gitu Bang? Agendanya tuh ke kampus yang paling utama, kan kita kelas 12 buat persiapan kuliah. persiapan lah ke Undip, ke Polines gitu. Oh, jadi memang ada di Al-Andalus ini untuk visit ke kampus-kampus negeri juga atau kampus-kampus luar yang ada di Jawa Tengah tadi. Jawa Tengah, Jawa Barat biasanya. Jawa Barat juga. Oh, keliling tuh 3 hari. Iya, 3 hari, tapi kalau tahun lalu tuh ke Jawa Barat, ke Bandung. Baru tahun ini ke Jawa Tengah. Oh, tahun lalu ikut ke Jawa Barat? Tahun lalu enggak, tahun lalu kelas 12. Senior. Iya, 12 tahun lalu. Artinya berarti dari Al-Andalus ini juga memfasilitasi para santri yang kelas 12 ini untuk memberikan informasi kuliah di kampus yang ada di Indonesia. Betul. Selain yang ada di luar negeri. Iya. Artinya gini, bukan artinya ya. Bang Ibrahim sendiri Indonesia apa luar negeri kuliah? Luar negeri. Wah, luar negeri. Tapi kenapa ikut studi tour? Jalan-jalan aja? Emang buat kelas 12 acaranya. Khusus? Iya. Oh, ikut nggak ikut tetap jalan? Iya, jadi sekalian buat cari tahu lah, kalau siapa tahu terpindah minat gitu ya. Oke. Nah, kalau Bang Aim sendiri tuh kalau pengen keluar negeri ngambil jurusannya apa? Kampusnya apa? Ke Al-Azhar sih, Mesir. Mesir. Oh, itu kan kemarin sempat ngobrol juga sama santri, katanya kalau ke Mesir mah tutup mata aja gitu. Iya, cuman itu ya, Mesir tuh hitungannya pilihan kedua, ketiga lah. Pertamanya? Pertama Libya. Libya Indonesia. Iya, makanya itu kenapa? pilihan pertama. Kalau bisa ke Mesir dari Al-Andalus kan bisa langsung ke Mesir ya? Libya dulu sih lebih Kenapa? utama. Lebih deket sama rumah sih sebenarnya. Oh, ya. Tapi kan lebih enak kalau langsung ke Mesir, lebih langsung fasih bahasa Arab sehari-hari gitu. Enggak lah, pengen Libya aja maksudnya. Masih pengen tetap di Indonesia ya, sebenarnya. Ya. Oh. Deket sama keluarga juga. Tapi kalau misalnya nggak dapet Libya baru ke Mesir atau Saudi lah. Andalus masa nggak dapet Libya ya, Masya Allah. Amin lah. Masuk lah. Ya. Amin. Insya Allah. Itu senior juga banyak yang ke Libya. Banyak, lumayan. Banyak yang ke Libya ya. Nah ini pertanyaan template dulu nih, Bang Ibrahim nih. Apa nih? Biasanya tuh saya nanya setiap para santri yang duduk di bangku itu, kenapa masuk Andalus? Kenapa masuk Andalus? Iya. Suruh orang tua sih awalnya, lebih awalnya. Iya. Dari SMP. Dari SMP. Oh, di SD-nya dulu di mana? Di Ibnu Hajar. Ya, IHBS. Iya, IHBS. Oh, SD di situ. SD di situ. Boarding juga? Enggak. Pulang pergi. Tapi jauh kan dari rumah? Kalau dulu rumahnya masih di Cibubur, di Raffles. Oh, dekat dari situ ke IHBS. Terus selesai dari situ di sini. Ya, tadinya kalau orang tua nggak mengarahkan ke sini, Ibrahim maunya di mana? Ya base lagi kayaknya kalau nggak lanjut sini. Oh, tapi orang tua pengen di sini. Iya. Oh. Kenapa kalau boleh tahu? Nanya nggak sama orang tua? Kenapa dimasukin sini gitu? Emang tadi kalau dulu dekat sih, paling dekat dari rumah ini. Kan ini? Cibubur ya. Oh, kalau dulu paling dekat. Iya, tinggal lurus ya, aja. Tinggal lurus aja. Itu aja pilihannya. Iya, emang itu sama Babu Salam, ada pesantren Babu Salam. Tapi pas lagi ngikut orang, pas survei dulu dong. Enggak, langsung masuk aja. Tes ke sini. Pas datang langsung tes. Di Putri waktu itu tesnya. Lulus. Lulus alhamdulillah. Iyalah dari ABS. Kalau nggak lulus nggak masuk sini. Ya udah. Nah, awalnya merasa berat dong. Ya. Kan dari SMP kan, dari tadinya SD pulang pergi ke rumah, SMP tahu-tahu di sini gitu. Ya lumayan sih, tapi kan SD-nya udah, ya lingkungannya udah seperti ya mirip-mirip lah. Kan, iya. Keren kan? Enggak, maksudnya jauh dari rumah. Ya udah biasa sih Tuhannya lah. Serius? Ya awal paling 1-2 hari kayak, terus ya udah lama-lama dibiasain. Karena ada teman-teman juga. Oh, dari ABS sudah ada yang masuk sini juga. Ada, tapi udah keluar lagi dah. Lulus apa memang pindah? Pindah ke SMP. Oke, ya, cuma sampai SMP, SMP-nya pindah gitu. Oh iya. Nah, kalau saat ini nih, Bang Ibrahim, yang membuat Bang Ibrahim tuh betah di sini. Udah 6 tahun loh di sini. Iya. 6 tahun ya? Oh iya, 6 tahun. 6 tahun ya.
dari IHBS terus di sini 6 kali lebaran kan? Iya. Penghuni tetap. Penghuni tetap ya. Apa sih yang bikin Bang Ibrahim itu ngerasa, kayaknya udah. Nah, awalnya kan masih mungkin karena biasa sih dari IHBS. Tapi karena rata-rata jauh dari rumah itu, terus lama-lama betah itu karena ya emang lingkungannya sih di sini mendukung juga dari teman-teman terutama itu. Jadi kayak bikin tambah semangat lagi lah buat teman asik-asik ya. Iya, asik-asik lah. Kayak siapa paling deket dari ada Akbar lah, Akbar, Rasdan. Iya, kenapa tuh bisa dibilang teman? Emang dari SMP sih udah deket. Emang asik juga orang. Satu kelas, satu angkatan. Satu angkatan. Satu kamar juga. Setahun lalu satu kamar. Di rolling. Sekarang jadi ketua kamar soalnya. Siapa? Saya. Oh, jadi ketua kamar tuh yang gabung sama SMP-nya? Iya, jadi ketua kamar. Oke. Nah, berarti Rasdan jadi ketua kamar juga? Rasdan ketua kamar. Oh, jadi ya kepisah-pisah. Iya, Jadi sampingan tapi kamar sampingan. tetap. Tetap bestie ya. Yang bikin asik sama mereka tuh apa? Karena nyambung ngobrolnya. Emang nyambung ngobrolnya aja sih. Iya. Iya. Anak gaul banget ya. Rumah di mana sih? Rumah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya. Oh, dari Cibubur pindah. Cibubur pindah pas SMP. Kalau orang tua kerja? Orang tua atau kerja. pengusaha? Wirausaha. Apa tuh kalau boleh tahu? Biro jasa. Oh. Iya. Adik, kakak? Kakak ada 2, kakak sama abang. Anak terakhir berarti? Anak terakhir. Kakak abang tuh di HBS semua? Enggak, kakak abang umum semua. Oh, semua. Nah, kenapa? Negeri. Antum yang dimasukin ke pesantren? Ya biar beda aja lah dari abang sama kakak kan. Abang sama kakak udah di umum, pengen ada yang agamanya lah anaknya gitu. Jadi titipan orang tua iya. biar makin soleh. Iya, insyaallah. Insyaallah soleh. Udah berapa juz antum hafal? Alhamdulillah 10. 10. Mungkin. Ya lumayan dikit-dikit. Oh, ntar abis ini kita main games ya. Oh, boleh. Ya, main games ya. Main games buat sambung ayat gitu ya. Nanti ya abis inilah mendekati jam-jam maghrib Pak. Siap. Insyaallah ya sama Bang Ibrahim dan teman-teman yang lain ya. Aman. Nah, kalau Bang Ibrahim sendiri, tadi tujuan udah jelas ke Lipia. Abis dari Lipia, abis itu mau ngapain? Cita-cita mau jadi apa sih kalau boleh tahu? Lipia sebenarnya kalau lulus dari Lipia pengennya jadi pengusaha sebenarnya. Pengusaha tapi sembari dakwah lah ke orang-orang. Oh, gitu. berarti nanti di Lipia ngambilnya yang bagian ekonomi dong? Enggak, tetap syariah. Jadi buat usaha tapi sambil dakwah gitu, ambil dakwah orang-orang. Udah yakin mau jadi pengusaha? Insyaallah. Ngelanjutin usaha orang tua apa bikin usaha sendiri? Bikin sendiri. Apa tuh kalau boleh tahu? Umroh sama travel. Mau bikin travel haji umroh? Insyaallah. Namanya udah ada belum? Belum ada. Dipikirin ya. Tinggal siapin HPT. Jadi udah ada ini sebenarnya dari Andalus tuh udah ada bisnis plan. Jadi ada program pelajaran entrepreneur dari Andalus. Nah, jadi tugas akhir dari kelas 12 ini buat bisnis plan. Oke. Jadi ntar presentasiin ke mudir gitu. Itu udah masuk sesi presentasi ke mudir? Harusnya bentar lagi sih minggu ini. Udah siap tuh? Udah ada bisnis plan. Nama, brandnya, udah semuanya. Kantornya mau di mana, modalnya mau di mana. Tadi modalin juga nggak kira-kira sama Andalus? Kurang tahu. Mudah-mudahan sih modalnya yang satu. Amin lah. Kan Andalus juga punya travel. Iya, kita kerjasama. Bisa kerjasama ya. Kenapa milihnya bisnis travel haji umroh? Kan sekarang nih, kalau ya antum nggak megang handphone nih. Ini sekarang lagi rame nih karena banyak hotel-hotel pada naik harganya. Itu kan bisnis yang high risk. Yeah. Antum tahu nggak bisnis travel tuh resikonya tinggi. Resikonya. Tahu. Kenapa milih itu? Emang apa ya? Tertarik aja sih ada minat ke daerah bisnis travel kayak gitulah. Haji umroh khususnya. Iya, haji umroh. Setahu apa antum tentang yang antum tahu saat ini ya tentang kan antum pasti ketika bikin bisnis plan ngeriset dong. Iya. Atau mungkin nanya sama temen. Iya. Ada ustadz juga nanya apa gitu. Nah, antum pernah tahu nggak apa bagian terbesar resikonya itu apa di bisnis haji umroh itu? Itu mungkin masalah hotel, penerbangan kan harganya tidak nggak stabil gitu mungkin. Solusinya antum udah tahu juga tuh di bisnis plan. Udah serius? Wah, ini harus dibocorin dong. Jangan. Rahasia dapur ya. Rahasia dapur ya. Tunggu berapa tahun lagi lah. Nah, itu dia. Akun Instagramnya dibikin dulu. Ya. Coming soon gitu. Bener-bener kan kekinian gitu. Kalau misalnya itu nggak jalan, ada plan B atau bisnis lain nggak yang pengen dijalani selain travel aja? Bisnis ini paling clothing brand. Anak muda banget ya. Iya. Kaos, hoodie gitu. Hoodie gitu. Iya. Memang buat segmennya itu anak-anak muda lah. Iya. Bukan anak-anak pengajian. Iya. Kenapa? Tapi paling ada ya unsur-unsur dakwahnya, Islam itulah. Makanya tadi antum tetap jadi apapun ada sisi dakwahnya. Iya, benar. Kenapa pengen kayak gitu? Karena kan emang dakwah kan bisa dari mana aja lah gitu kan. Gak harus jadi ustadz ya.
Masya Allah, Masya Allah. Dan penting basic dalil agamanya itu didapetin. Iya, udah ada basicnya, bisa ngajar orang juga. Atau ketika ketika ada orang dalilnya mana, antum bisa bawain gitu kan. Mana dalilnya nih gitu. Dan antum juga punya tadi 10 juz, ya hafalan, bukan hafalan maksudnya jadi imam di rumah pun bisa lah. Bisa. Masjid, jadi orang lebih tahu antum gitu kan. Makin dekat sama masyarakat juga gitu ya. Banyak antum lebih banyak ininya ya, banyak plusnya kayaknya ya. Amin. Ya maksudnya dengan kemudahan-kemudahan yang antum punya ya bismillah gitu ya. Antum punya hafalan 10 juz, mau jadi khotib Jumat bisa, dikenal sama masyarakat. Kan ketika punya usaha itu kalau orang kenal sama kita kan lebih respect, lebih relasi kan, lebih, wih, oh antum punya baju, antum beli deh. Oh antum punya travel haji umroh deh, ikut deh sama antum. Berangkat antum jadi ustadz pembimbing kan. Bisa kayak gitu kan. Antum tuh pernah umroh? Pernah sekali alhamdulillah. Tahun berapa? Kelas 7. Ntar insya Allah minggu depan berangkat lagi. Dari Andalus tapi itu. Bareng orang tua? Enggak, dari Andalus. Jadi Andalus tuh ngadain kayak apa ya tuh keren, overseas. Jadi belajar di sana. Oke, berapa lama? Sebulan. Di Mekah. Mukim? Iya. Di Mekah only? Di Mekah, Madinah 5 hari awal. Madinah 5 hari awal. Setelahnya full di Mekah. Belajar. 1 bulan? Iya. Belajar di kampus di sana. Iya. Wih, Masya Allah. Jadi ini salah satu kelebihan. Dan ini rutin? Enggak, baru tahun ini mulai. Tahun depan berarti mungkin ada lagi? Mungkin. Nih ayah bunda pas banget berarti ya buat orang tua yang anaknya misalnya SD mau ke SMP, masih ada tuh waktu mungkin 6 tahun, jadi bisa berkembang ya. Iya. Bisa jadi nanti bisa 2 bulan kali di sana. Oh iya. Setahun ya, satu semester. 6 bulan ya di sana. Jadi tunggu apa lagi? Nomor teleponnya bisa di bawah. Saya jualan dulu ya. Enggak. Jadi nomor teleponnya di bawah. Bisa langsung klik aja ke bagian PPDB-nya ya. PPDB benar santri. Jadi bisa cek kapan gelombang pendaftaran berakhir atau udah penuh apa belum slotnya. Jadi pastikan nggak sampai kehabisan gitu untuk daftar anak atau putra putri ayah bunda di Al Andalus. Tapi untuk berangkat yang ke sana itu khusus ikhwan. Khusus ikhwan. Total berapa orang yang ikut? Total ada 30 orang. 30 santri. Dari kelas 9, 10, 11, 12. Semuanya tuh 9, 10, 11, 12. Iya. 5 angkatan. Jadi 5 atau 10 berapa gitu. Kebagi-bagi lah 30 orang itu. Iya, ada yang 10, ada yang 5 gitu. Banyak rata-rata sih kelas 12 sama kelas 11 sih. Iya. Yang udah ada rencana buat kuliah ke agama gitu, ke Saudi, Madinah, ke Mekah gitu ya. Dan dia jadi langsung duduk di majelis belajar sama syekhnya di Mekahnya itu. Iya, di kelas sih belajar. Oh, kelas? Iya, di kampusnya. Oh, di kampusnya? Iya. Loh, itu yang anak kelas umur berapa tadi? 9, 10, 11, 12 itu gimana? Ya mereka belajar di situ, kita ntar ke sana buat belajar. Maksudnya satu ruangan apa nanti kepisah-pisah? Kepisah-pisah. Oh. Jadi di kelas belajar kayak student exchange gitu, tukaran pelajar gitu ya. Jadi nanti yang 9 anak kelas 9 di kelas yang seumuran. Enggak, tapi tetap satu kelas kita bareng-bareng. Loh. Jadi pelajarannya sama. Oh, pelajarannya sama. Iya. Misalnya tauhid ya, semuanya gitu. dapat. Oke. Mungkin dari basic-basicnya dari bahasa sih kayak kita kan awalnya. Iya. Karena ya sebulan lumayan ya. Lumayan. Umroh bisa berapa kali tuh? bisa tiap hari mungkin. Buka ya. Usaha badal. Pintar nyari peluang nih, Masya Allah nih. Memang pengusaha sih kayaknya. Pengusaha nih, ya Allah, luar biasa. Tapi antum berarti berangkat nih? Berangkat insya Allah. Salah satunya. Sama Sohib antum juga? Iya, ada. Rashidan juga ikut? Bukan, ada Zaknur namanya. Zaknur ikut juga? Ya. Oke. Kenapa Rashidan nggak ikut? Dia kayaknya sih ngincarnya umum kalau dia. Ke perguruan tinggi negeri. Kalau Rashidan. Iya. Udah tahu dia ya. Nanti kita akan podcast juga insya Allah sama Rashidan. Nanti kita panggil anaknya ya, kita dudukin di sini, kita ngobrol juga gitu. Pengen tahu nih Sohib antum tuh kayak gimana gitu. Nah, berarti ekspektasi antum ketika ada pelajaran entrepreneurship ini nggak semua sekolah punya loh. Iya. Berarti antum seneng juga dong punya pelajaran, dapat pelajaran ini di Andalus. Ya alhamdulillah, Andalus sudah ngefasilitasin lah kalau masalah bisnis gitu. Iya. Ustadz Nur ini kan juga pebisnis, ya kan. Iya. Jadi beliau juga bisa ngasih jadi mentor ke antum kan, ngajarin juga, sharing lah, gitu. Terus hitung-hitungannya diajarin juga tuh, bikin Excel, keuangan, tentang keuangan juga ada. Wah, aneh harus tahu nih, ini menarik sekali. Buat orang tua juga ya bunda yang misalnya anak putra putrinya memang pengen jadi pengusaha yang bertakwa insya Allah ya. Amin. Hafal Quran 10 juz nih, hafal Quran, terus juga akidah insya Allah lurus lah ya. Amin. Paham gitu mana yang salah mana yang benar gitu. Mudah-mudahan jadi pengusaha kayak Utsman bin Affan. Amin. Abdurrahman bin Auf dan para sahabat-sahabat yang kaya lainnya. Nah, Bang Ibrahim, terakhir nih Bang Ibrahim,
karena kita udah lumayan panjang ngobrolnya, dan antum juga mungkin ada closing statement buat yang nonton nih. Kira-kira dari antum mau ngomong apa buat yang nonton? Bisa nitip salam buat orang tua boleh, mungkin bapak atau ibu nonton di rumah, atau saudara-saudara atau kakak yang nonton di rumah boleh. Misalnya bapak ibu terima kasih sudah menyekolahkan saya di sini, walaupun awalnya disuruh tapi saya menikmatinya dan mensyukurinya gitu. Bisa kayak gitu juga. Atau mau ajak teman antum yang masih SD atau yang dari SMP mau pindah ke SMA di sini. Tafadhol, silakan. Ini kameranya ya. Ya. Buat para orang tua di sana yang masih ragu buat nyekolahin anaknya di pesantren ya ana pengen bilang ke antum, buat para orang tua jangan ragu lah buat nyekolahin anaknya di pesantren, karena emang pesantren ini tuh lingkungannya tuh terjamin. Jadi mulai dari temennya, dari ustadz-ustadznya, pokoknya semuanya tuh dijaga lah. Dari bangun semuanya teratur lah, udah dari pagi sampai tidur lagi itu udah semuanya udah dijadwalin lah sama pesantren. Jadi buat orang tua ini masih ragu buat nyekolahin anaknya di pesantren, bisa coba dulu lah buat anaknya, terutama masuk di Andalus ini. Siap, terima kasih. Tanpa paksaan ya. Tanpa paksaan. Takutnya saya maksa. Enggak. Bang Ibrahim ngomong begitu. Enggak ya. Tapi intinya adalah Bang Ibrahim juga selaku santri di sini ada testimoni lah gitu ya. Maksudnya juga ngajak nggak cuma belajar agama, nggak cuma belajar umum, tapi juga ada belajar entrepreneur. Biar para santrinya ini, ya kita lihat zaman sekarang juga lagi cukup banyak pengangguran ya, orang-orang yang nyari kerja susah gitu ya. Makanya cara inovasinya itu adalah sekolah-sekolah itu memberikan bekal atau skill set buat para santrinya atau siswanya itu biar jadi pengusaha gitu. Nah, ini salah satu hal yang menarik nih. Antum juga udah punya decknya, udah punya presentasinya udah disiapin, nanti tinggal presentasi ke Ustadz. Syukur-syukur kalau nonton misal, ana mau dong kerja sama antum, ana modalin. Amin lah kalau ada. Mudah-mudahan bisa begitu ya. Bisa WA aja. Asik, WA aja. Nomor-nomornya kan nggak tahu. Langsung ke Ustadznya ya, kontak ke Ibrahim ya. Baik Ibrahim, makasih atas waktunya. Sukses terus ya. Insya Allah Allah mudahkan. Apalagi nanti mau safar sebulan meninggalkan Indonesia sementara. Nah, nanti mudah-mudahan ilmu yang didapat di sana juga bermanfaat ya. Untuk bekal dakwah, untuk bekal networking, relasi dan lain sebagainya. Baik. Ayah bunda, terima kasih nonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa klik subscribe dan juga aktifkan notifikasinya, karena masih banyak nih episode-episode lainnya yang akan kita tampilkan di program Insight Andalus dan juga mungkin di program lainnya. Dan juga like, komen, serta share video ini kalau misalnya ayah bunda merasa video ini bermanfaat untuk ayah bunda yang lainnya. Nah, itu aja dari saya Ilham Pradipta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.